Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analogi adalah ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan menarik norma hukum? Menarik norma hukum baru lewat analogi. Sering kita dengar istilah menganalogikan atau dianalogikan. Maksudnya apa itu analogi? Jadi mengumpamakan ya, dengan suatu yang mendekati derajat kemiripan karakternya, sehingga digunakan kaidah berupa itu sebagai norma, bayangan, plan, yang mengatur permasalahan hukum lain dengan karakter serupa yang memiliki yang belum memiliki norma spesifik. Itulah yang disebut dengan analogi. Kita ambil contoh. Dalam rezim hukum kepailitan, kreditor separatis ya, pemegang jaminan kendaraan yang melelang eksekusi sendiri anggunan debitor pilot ketika memasuki masa insolvensi, maka kurator tidak berhak memungut fee atas pembebasan aset yang tidak dilakukan oleh sang kurator. Secara normatif, hukum tertulis tidak mengatur hingga sejauh ini. Hanya saja dibentuk demikian secara analogi dengan menganalogikannya lewat kaidah norma pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, yang memiliki pengaturan semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit kecuali benda yang merupakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur, pemegang gade, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan hak anggunan atas kebendaan lainnya. Jadi fee kurator dan biaya kepailitan adalah dua konstruksi hukum yang saling berlainan ya, beda ya. Namun dengan karakter serupa terdapat relasinya dengan kreditor separatis, di mana biaya kepailitan juga diajukan oleh seorang kurator terkait kepailitan. Karena kurator tidak berhak menarik biaya kepailitan dari pembebasan yang dilakukan sendiri oleh kreditor separatis, maka kurator juga tidak berhak untuk menarik fee kurator dan pembebasan yang dilakukan sendiri oleh kreditor separatis. Jadi contoh tadi merupakan salah satu gambaran sederhana fungsi penting analogi dan dalam pembentukan hukum ya. Nah, contoh. Namun dalam praktik aturan hukum tertulis tidak pernah lengkap, selalu tertinggal satu langkah dari kemajuan zaman. Roda ekonomi dan arus sosial dapat terus bergerak tanpa menunggu pembentukan hukum tertulis. Ialah dikarenakan peran analogi yang menutup berbagai celah kekosongan hukum, sehingga dapat juga kita sebut bahwa analogi memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum nasional sebagai hukum yang tidak tertulis. Itu sini aja ya. Kemudian kita lari ke secara umum, kita universalkan aja. Pengertian analogi ya mungkin sering seperti ini. Ada yang menganggapnya analogi adalah proses penalaran ya, berdasarkan pengamatan terhadap gelagat khusus ya, dengan membandingkan atau mengumpamakan sesuatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas ya, terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berbentuk umum. Nalar ya, benalar. Ada juga pengertian analogi menurut para ahli. Ada para ahli lumayan ini. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi adalah persesuaian antara kedua benda yang berlainan.
KBBI. Kemudian analogi adalah berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan menggantikan dengan apa yang kita coba untuk membuktikan dengan sesuatu yang serupa dengan hal tersebut namun yang lebih dikenal, dan kemudian menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran kita ya. Jadi untuk capai sebuah kesimpulan kita bernalar untuk gantikan apa yang kita coba buktikan tadi. Sering secara nggak langsung orang sering beranalogi sendiri tanpa dia sadari, beranalogi sering. Jadi mainkan kesimpulannya sendiri, bernalar sendiri, kadang masuk kadang enggak, atau nalarnya masing-masing orang kan. Jadi analogi adalah proses dari fenomena menuju fenomena yang lainnya, yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi pada fenomena yang lainnya. Jadi kesimpulannya ketarik dari fenomena yang pertama ke fenomena selanjutnya, itu ketarik terus itu. Jadi analogi proses berpikir untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan kesamaan dengan sesuatu yang lainnya. Jadi untuk simpulkan suatu kesamaan dengan sama lain, jadi ibaratkan seperti istilah. Jadi menyimpulkan, cuman simpulannya itu lebih ke gunakan analogi supaya lebih persamaannya lebih kayak mana ya, bisa mungkin dari beberapa jadi dua jadi satu, narik lagi satu, mungkin bisa juga lebih dipahami lagi kalau dalam penarikan kesimpulannya. Nanti ada contohnya tuh, ini hanya beberapa pengertian aja. Analogi adalah berbicara dua hal yang berlainan maksudnya. Yang satu bukan yang lain, dan dua hal yang berlainan itu dibandingkan dengan satu hal yang lain. Bingung. Analogi adalah pengertian yang menuju sesuatu yang sama, tapi dalam kesamaan itu ada sesuatu yang berbeda pula. Bingung. Nanti ada contohnya. Saya bahas contoh jadi paling akhir. Kemudian ada ciri-ciri analogi. Ciri-ciri analogi ya ini tidak boleh persis sama, jelasnya. Tidak boleh persis sama. Berarti harus beda. Kemudian kejelasan dan penjelasan tentang B. Ini contoh untuk menjelaskan yang menyelesaikan A. Ibaratkan bukan perumpamaan, ibaratkan adalah sebuah proses. Maksudnya gimana? Saya pun kadang bingung, di A dari B ke A. Kejelasan dan penjelasan tentang B dicontoh untuk menjelaskan dan menyelesaikan A. Ibaratkan bukan perumpamaan, ibaratkan adalah sebuah proses. Jadi belum ada kesimpulan seperti ini, pasti tarik menarik sih. Kemudian proses merancang bukan hanya satu, salah satunya adalah ibaratan. Jadi perancangan prosesnya bukan hanya satu, yang lainnya hanya ibarat. Jadi perumpamaan yang muncul. Oke. Ciri-cirinya, itu ciri-cirinya analogi tadi. Kemudian B sekaligus sebagai sumber ide, namun bukan hanya sumber ide tapi juga menentukan macam proses untuk menggarap A. Jadi B bukan sumber ide. Jadi sumber ide untuk proses A. Jadi pengibaratan lagi ya. Ibaratan harus diciptakan oleh imajinasi atau intuisi. Berhayal lagi berarti imajinasi. Tapi kalau khayalannya masuk akal ya, tapi sulit sih. Sesuatu yang berhayal itu sulit untuk masuk akal kan? Nggak tahu. Kalau kita sudah berketetapan menggunakan ibarat ya, perumpamaan ya, ibaratnya,
maka kita mengakui bahwa kita boleh berimajinasi. Ini sudah. Kita boleh berimajinasi, berhayal ya. Di dalam berarsitektur ya, imajinasi merupakan sumber penentu macam jenis corak ibarat. Oh, seperti seniman ya. Seniman berhayal. Oke, menggambarnya. Di dalam berarsitektur kita punya kebebasan seluas-luasnya. Ya, imajinasi sih luas ya. Kita bisa ngapain aja seluas-luasnya. Berhayal. Misalkan kita berhayal sekarang bisa terbang, atau kita berhayal sekarang bisa menghilang, atau kita bisa berhayal tiba-tiba kita kejatuhan duit dari pesawat. Itu kan imajinasi. Kalau untuk ibarat, untuk memungkinkannya itu terjadi ya bervariasi prosesnya. Seperti yang pertama, kita bisa terbang, mungkin kita naik pesawat. Kita bisa hilang, mungkin kita pergi. Kita bisa kejatuhan duit dari pesawat, mungkin memang dari pesawat itu duitnya jatuh gitu kan. Jadi ibarat sebagai proses penalaran mempunyai macam yang tidak terbatas jumlahnya. Setiap orang boleh dan bisa mencari atau membuat ibaratnya sendiri. Nah, ini dalam beranalogi juga semua orang bisa beranalogi. Seperti yang saya bilang tadi juga. Secara nggak langsung kita juga pernah mengibaratkan sesuatu, membuat sesuatu itu menjadi sama dengan sebuah kata-kata atau seperti apa. Secara nggak langsung itu juga disebut analogi. Untuk lebih bisa dibilang, pada saat kita memberitahu seseorang, supaya kita gunakan analogi supaya dia lebih paham apa yang kita maksud juga kan sih. Kemudian masuk lagi di jenis analogi, jenis-jenisnya analogi. Oh, main jenis-jenisnya. Yang pertama ada analogi induktif, yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Induktif ini sering membanding-bandingkan untuk bernalar tadi. Jadi kita ambil contoh singkatnya aja ya, seperti misalnya ya, tim Uber Indonesia ya mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka tim Thomas Indonesia akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Masuk. Jadi ada salah satu tim yang mampu masuk babak final karena setiap hari berlatih. Kemudian ada tim lain yang akan masuk babak final jika berlatih tiap hari. Nah, ada satu tim, saya ulangi lagi, ada satu tim yang sering berlatih dan masuk babak final. Kemudian dan untuk kemungkinan apabila ada tim lain yang sering berlatih, dia akan masuk final juga. Nah, itu analogi induktif. Kemudian masuk yang kedua, analogi deklaratif. Analogi deklaratif ya merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang dikenal. Jadi cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Jadi misalnya untuk menyelenggarakan negara yang baik diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya, sehingga sebagaimana manusia untuk mewujudkan perbuatan yang benar diperlukan sinergitas antara akal dan batin. Maksudnya gimana? Supaya berkesinambungan, sinkron ya, cuman yang masih samar. Berarti masih samar dalam artian belum tentu bisa terjadi sih. Ini tadi analogi deklaratif. Jadi seperti kekompakan. Apabila sang pemimpin bisa berkombinasi dengan anggota atau kelompok-kelompoknya, kemungkinan bakal bisa lebih baik itu suatu kelompok tadi.
Jadi bisa juga dibalik lagi sebagaimana manusia yang apabila dikombinasikan mengenai akal, pikiran, dan serta hatinya jadi satu, kemungkinan bisa mewujudkan perbuatan yang benar, bisa tertata, strukturnya terarah. Jadi ibaratkan apabila kita ikuti jalur dari awal sesuai prosedurnya, prosesnya, kemungkinan di kesimpulan akhir, di goalnya pasti ketemu, dapat. Kurang lebih seperti itu yang tadi analogi deklaratif ini. Kemudian cara menilai analogi. Cara menilai analogi dalam sebuah analogi diperlukan alat ukur atau tolak ukur kepercayaan dari analogi tersebut. Adapun untuk mengukur kepercayaan sebuah analogi dapat diketahui dengan alat berikut. Ada alatnya. Untuk ukur nalar ada alatnya. Jadi ada kadang sedikit atau banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan ya. Misalkan ya, semakin besar peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar pula taraf kepercayaannya. Misalkan nih, si A menggunakan jasa sebuah biro penerbangan dan ternyata pelayanannya tidak memberikan kepuasan pada si A. Maka atas dasar analogi, si A menyarankan kepada teman-temannya untuk tidak menggunakan biro penerbangan yang sama dengan yang digunakan tadi. Nah, mulai masuk ini. Jadi analogi pemikiran nalarnya si A akan semakin kuat dengan adanya si B yang juga tidak merasa puas dengan biro penerbangan ya. Misalkan si B juga menggunakan biro yang sama, kemudian si B juga memberitahukan kepada teman-teman yang lain, si C, si D, si F, dan si E. Kemudian dari si C, D, E, F, G dia bakal bertanya ke si A, dan A pun juga bilang gitu. Dan kemudian si C terpengaruh, D, E, F, G terpengaruh juga dan merasakan hal yang sama pula. Kemudian dari G, H, I, J dan seterusnya sampai Z semuanya bakal terpengaruh. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan ya. Jadi untuk mengukur kepercayaan, jadi semakin apabila ada satu orang yang bernalar tadi atau mengucapkannya tadi menggunakan contoh tadi ya, kemudian si teman-temannya B, C, D, E, F, G dan seterusnya mereka mempercaya itu dan merasakan juga itu, bisa dibilang bakal timbul yang kepercayaan ini maksudnya. Jadi analoginya akan semakin kuat juga ya maksudnya, seperti sebuah pengaruh. Tapi harus tetap dibuktikan juga, karena jangan sampai sesuatu tersebut malah akurasinya nggak pas, malah dikira nanti ikut-ikutan si A, yang lainnya malah tiba-tiba ngikut, ternyata bukan seperti itu hasilnya. Jadi tetap cari kebenarannya. Kemudian sedikit banyaknya aspek-aspek yang menjadi dasar analogi. Contohnya tentang sepatu yang telah kita beli pada sebuah toko, bahwa sepatu yang baru saja kita beli tentu akan awet dan enak dipakai karena sepatu yang dulu dibeli di toko ini juga awet dan enak dipakai. Nah, analogi ini menjadi lebih kuat lagi misalnya diperhitungkan juga persamaan harga, merek, dan bahannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, diperhitungkan persamaan harga, merek, dan bahannya adalah, jadi mereknya apa, bahannya apa, nah terus harganya berapa. Nah, untuk mengenai awet tidaknya ini barang, jadi pertama kali dibeli sih secara wajar, pertama kali dibeli baru ya, sepatu baru enak dipakai. Kemudian harganya kita lihat dulu, kualitasnya dengan harga, merek, dan bahannya juga. Namun apakah itu bakal menjadi nyaman dan enak dipakai kalau harga dan merek dan kualitas bahan lainnya otomatis beda? Itu juga perlu dijadikan dasar ya sebagai aspek-aspeknya. Perbandingannya juga diperlukan di situ.
Kemudian sifat dari analogi yang kita buat. Nah, sifat dari analogi yang kita buat ini kita langsung ambil contoh di sini. Apabila kita mempunyai mobil dan 1 liter bahan bakar ya, menempuh 10 km. 1 liter 10 km. Kok lumayan? 1 liter 10 km. Ini dari mana ke mana ini? Bahaya. Kemudian kita menyimpulkan bahwa mobil B yang sama dengan mobil kita akan bisa menempuh jarak 10 km tiap 1 liternya. Nah ini sifat dari analogi yang kita buat ya. Tidak bisa semua disamakan. Jadi dari analogi 2 tadi itu, mobil yang lain mungkin juga bisa sama, cukup kuat sebenarnya. Tapi analogi ini akan lebih kuat jika mengatakan bahwa mobil B akan menempuh 8 km setiap liter bahan bakarnya. Jadi lebih dan menjadi lemah jika kita mengatakan B akan dapat menempuh 15 km setiap liternya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita tolak ukurnya sama atau di atas itu, tidak masuk akal. Jadi kita ibaratkan kalau mobil si A, si pertama bisa 10 km dengan bensin 1 liter. Kemudian si B kita asumsikan juga sama dengan 10 liter juga, 10 km dengan 1 liter juga atau lebih, itu maka nggak masuk akal. Kalau di bawah itu mungkin masih bisa, karena kita lagi ke dari atas tadi juga kita tahu bahwasannya tidak semua mobil sama. Sekalipun mobil yang sama pun kan kita belum tentu tahu juga mengenai dari kualitas dan kemampuan mobil itu ya. Jadi semakin rendah taksiran yang kita analogikan, semakin kuat analoginya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi asumsinya adalah kalau kita bisa praktekkan mobil tadi itu 1 liter 10 kilo, kemudian tinggal kita aja analogikan. Kalau kita ditanya orang atau ke orang bilang, kita berpikir kalau 10 km 1 liter cukup, berarti kita bilang aja dia 8 kilo sampai itu 1 liter gitu kan. Lebih masuk akal lagi daripada kita bilang ke dia itu 19 kilo sampai. Waduh, malah nggak masuk akal kan. Orang bakal mikirnya yakin. Kemudian mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan. Unsur-unsur dan peristiwa yang dianalogikan ini kita perlu pertimbangkan itu ya. Jadi semakin banyak pertimbangan atas unsur-unsurnya yang dibedakan, semakin kuat kepercayaan analoginya. Jadi konklusi yang kita ambil bahwa misalkan ya, Zaini pendatang baru di Universitas X akan menjadi sarjana yang ulung karena beberapa tamatan dari universitas tersebut juga merupakan sarjana ulung. Analogi ini menjadi lebih kuat jika kita mempertimbangkan juga perbedaan yang ada pada para lulusan sebelumnya selain Zaini yang mempunyai latar belakang yang berbeda dalam ekonomi, pendidikan, daerah, agama, pekerjaan orang tua. Toh kesemuanya adalah sarjana yang ulung. Jadi nggak mesti ya, nggak mesti lulusan di situ bisa jadi sarjana ulung. Kita tarik dulu, kita bandingkan dulu dengan beberapa lulusan di situ, B, C, dan E, yang punya latar belakang beda, tapi latar belakangnya pasti beda lah. Kalau latar belakang sama, secara kesimpulan sama, mungkin orang kaya, belum tentu
itu juga sih. Itu yang dimaksud dengan mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur yang beda dalam setiap peristiwa. Jadi nggak bisa dipukul rata ya, harus dulu ya, dibandingkan dulu yang dari sebelumnya. Kemudian relevan tidaknya masalah yang dianalogikan. Nah, masalah relevan atau tidaknya, jadi nggak bisa asal main aja. Bila tidak relevan, sudah barang tentu analoginya tidak kuat dan bahkan bisa gagal. Bila kita menyimpulkan bahwa mobil yang baru kita beli setiap liter bahan bakarnya akan menempuh 15 km berdasarkan analogi B yang sama, modelnya serta jumlah jendela dan tahun produksinya sama dengan mobil yang kita beli, ternyata dapat menempuh 15 km setiap liternya bahan bakarnya. Maka analogi serupa ya maksudnya adalah analogi yang tidak relevan. Seharusnya untuk menyimpulkan demikian harus didasarkan atas unsur yang relevan, yaitu banyaknya silinder, kekuatan daya tariknya, serta berat dari bodinya. Ini juga bisa jadi juga kita harus perbandingkan juga yang mengemudi, yang bawa mobil juga. Tadi dia cepat atau lambat atau seperti apa, dari silinder, kekuatan daya tarik, serta berat dan bodinya juga. Jadi analogi yang berdasarkan pada suatu hal yang relevan jauh lebih kuat daripada analogi yang berdasarkan pada solusi persamaan yang tidak relevan. Jadi solusi persamaan ya ibarat tadi itu, kita menyamakan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu lebih mudah, namun jadi tidak relevan kalau secara nggak masuk akal. Jadi penyimpulan seseorang dokter bahwa untuk mengobati B adalah sebagaimana yang telah dilakukan terhadap C, karena keduanya menderita tanda-tanda serangan penyakit yang sama dan area jenis darahnya sama, jauh lebih kuat dibandingkan jika berdasarkan pada persamaan lebih banyak tetapi tidak relevan. Nah ini misalnya ya, karena mungkin umurnya, mungkin kesehariannya juga, latar belakangnya, karena kulit juga bisa jadi jumlah anak, jadi kesukaannya juga beda. Tanda-tanda penyakit misalnya nggak bisa langsung tarik garis, apalagi hanya 2 perbandingan aja. Dokter tersebut mengobati si B mungkin yang gejala-gejalanya dia sakit hati gitu. Sakit hati ke dokter kan. Udah ibaratkan ada si B, ibaratkan si B sakit hati. Dia atau mungkin dia ke psikiater atau kemana? Dia sakit hati atau kecewa atau kenapa gitu ya. Tanda-tandanya patah hati ya. Oke, patah hati ya, si B patah hati. Nah, kemudian metode yang sama dilakukan ke si C yang dirasa dan dinilai patah hati juga. Nah, kita nggak tahu patah hatinya karena apa, kan patah hati macam-macam. Patah hatinya itu sudah nggak bisa hatinya sudah nggak bisa istilahnya salurkan darah lagi ya, jadi livernya rusak, hatinya patah. Enggak. Maksudnya patah hati karena kecewa dalam artian kehidupannya terlalu suram, atau mungkin kecewa juga karena udah gagal meraih sesuatu ya, gagal mendapatkan sesuatu, atau patah hati karena cinta juga bisa, atau patah hati karena dia pergi dengannya, atau beberapa patah hati yang lain. Nah, patah hati saja banyak jenisnya juga, yang bikin orang patah hati juga banyak macam. Makanya kesimpulan yang diambil tadi nggak bisa sama ratakan dengan B dan C. Jangan sampai patah hatinya, misalkan patah hatinya si B karena dia tidak naik kelas, kemudian patah hatinya si C ternyata karena putus cinta. Jadi beda, perbedaan di situ sudah ada. Kemudian lagi perbedaannya adalah si B masih kecil, tidak naik kelas, masih sekolah, masih SD. Kemudian si B ya tadi udah naik kelas karena masih SD mungkin ya, patah hati dia.
kecewa. Kemudian si C patah hati karena cinta, mungkin ya dia cinta-cintaan aja sama pasangannya, dia sedang mengejar masa puber ya. Nah di situ juga sudah ada kelihatan perbedaan. Apalagi belum lagi dari latar keluarganya juga tuh yang bikin dia apalagi kan banyak. Kemudian ini analogi yang relevan biasanya terdapat pada peristiwa yang mempunyai hubungan kausal. Meskipun hanya mendasarkan pada satu atau dua persamaan, analogi ini cukup terpercaya keberadaannya. Jika mengetahui bahwa sambungan rel kereta api dibuat tidak rapat untuk menjaga kemungkinan mengembangnya bila kena panas. Nah, ini rel kereta api nggak selalu rapat karena kalau kena panas dia kan gembang. Jadi rel tetap pada posisinya, maka kita akan mendapat kemantapan yang kuat bahwa rangka rumah yang kita buat dari besi juga akan terlepas dari bahaya melengkung bila kena panas karena kita telah menyuruh tukang untuk memberikan jarak pada setiap sambungan. Itu yang pakai yang rangka rumahnya kayak besi itu pakai apa? Pakai kayu ya panas ya nggak melengkung juga. Di sini kita hanya mendasarkan pada satu hubungan kausal, bahwa karena besi memuai bila kena panas, maka jarak yang dibuat antara dua sambungan besi akan menghindarkan bangunan dari bahaya melengkung. Namun, begitu analogi yang bersifat kausal memberikan kepercayaan yang kokoh. Ya, secara mungkin hanya teori-teori aja. Tapi kalau terbukti seperti rel kereta api kena panas ya itu lama-kelamaan orang mengetahui itu secara nggak langsung dan mereka berpikirnya ya itu nyatanya seperti itu. Jadi secara nggak langsung percaya aja dengan kausal yang bersifat kausal memberikan kepercayaan yang kokoh tadi, otomatis gitu. Seperti halnya misalkan kalau lampu dinyalakan lampunya bakal panas, atau panci dibakar bakal panas juga. Bisa jadi kalau suhunya naik meleleh juga kan. Kemudian ada kesesatan analogi. Kesesatan analogi berarti bisa dibilang ada analogi yang positif dan negatif. Ada plus minus. Kesesatan maksudnya kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir jadi samping faktor tersebut tadi ya yang sudah disebutkan ya, faktor-faktor objektif juga ada faktor-faktor subjektif. Maksudnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya probabilitas analogi. Jadi faktor subjektif ini terletak pada diri manusia yang berpikir dan berupa kondisi-kondisi tertentu yang bersifat pribadi dan tidak disadari. Seperti yang saya sampaikan juga, secara nggak langsung kita beranalogi. Tanpa kita sadari kita beranalogi secara nggak langsung. Mungkin pada saat kita membuat sebuah spekulasi, alasan-alasan, kita beranalogi. Membandingkan, misalkan begini nggak masuk, untuk tarik kesimpulan yang bisa jadi percaya. Jadi kesalahan dalam membuat analogi bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama tergesa-gesa, yaitu terlalu cepat menarik konklusi. Jadi sedangkan fakta-fakta yang dijadikan dasarnya tidak cukup mendukung konklusi itu kadang keburu-buru gitu. Tiba-tiba kita tarik kesimpulan yang untuk kita tarik garis yang nggak pas, kita beranaloginya asal. Jadinya nggak masuk akal. Jadi alasan kita terbantahkan situ. Santai, relax.
Analogi kan nalar. Kalau kita berpikir cepat, kalau kita tidak terbiasa, terburu-buru, kesandung juga jatuh. Jadi untuk bantahan-bantahan lainnya malah sulit. Bisa jadi kita misalkan di posisi yang itu dalam sebuah perdebatan, kalau kita beranalogi terlalu cepat, berpikir terlalu cepat, sat-sat, kalau memang kita terbiasa seperti itu nggak masalah. Kalau kita nggak terbiasa, untuk membantahnya lagi, bisa jadi analogi kita malah jadi bumerang untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua, kecerobohan. Kesimpulan yang ceroboh terjadi karena mengabaikan adanya faktor analogi yang penting. Ini ceroboh tadi ya, jadi terlalu terburu-buru. Pelan-pelan aja, orang buru-buru kalau memang terbiasa satset nggak masalah. Kalau nggak biasa satset ya risikonya sih bakal kesandung-sandung, jatuh-jatuh terus semua. Jadi berulang-ulang, kalau jatuh terus. Sebenarnya jatuh berulang-ulang memang nggak anu sih. Terkadang nggak terlalu beresiko, nggak terlalu efek, cuman kalau dipikir lagi nggak capek jatuh terus. Nggak sakit jatuh terus. Yang ketiga, prasangka membuat orang tidak mengindahkan fakta-fakta yang tidak cocok dengan konklusi. Nah ini, orang jadi malah mikirnya, ya males nih ngomong itu, bakal diulang-ulang terus analoginya. Bahkan bisa terpakai di beberapa tempat. Misalkan di tempat si tongkrongan 1, kemudian pindah ke tongkrongan 2, 3 dan seterusnya. Itu digunakan berulang-ulang dan tergesa-gesa. Kemudian ada pihak dari tongkrongan A misalkan, bukan lagi angka ya, tongkrongan A di situ juga nyampur masuk, tiba-tiba entah kenapa ada apa langsung masuk. Nah, di situ mulai nggak kesambung. Ada bantahan dari A tadi kepada si satu, sudah si satu juga mulai bingung dengan apa yang disampaikan, jadi gelagapan juga. Jadi nggak nyatu juga, tergesa-gesa, nggak cocok faktanya kan. Misalkan gempa 10, sekian atau 9, sekian atau 6,5 atau 6,4 sekian. Nah itu orang santai-santai mungkin yang agak mirip-mirip 6,4, 6,5, 6,2. Guncangan dan getarannya pun sama. Tapi walaupun sama, kita lihat lokasinya dulu. Kalau kita jauh dari lokasi atau berapa meter, berapa kilo dari lokasi, pasti lain juga yang dirasakan walaupun goncangannya sama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, memaksa menjadi ide agar terlihat benar dengan cara membandingkan dengan ide lain yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan dengan ide yang pertama tadi, nggak nyambung, dipaksakan. Jadi ide yang dimaksud itu dipaksakan masuk gitu. Jadi memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Kemudian resikonya seperti yang saya sampaikan tadi, bakal ada timpaan lagi yang bakal buat kita juga bingung malah. Jadi kita ada ide yang membandingkan dengan ide lain yang tidak ada hubungannya, jauh. Jadi seperti dalam obrolan kita awalnya diskusi, kita ngobrol santai, kita cerita masalah, ibaratkan masalah apa? Ibaratkan kita bicara santai, ngobrol masalah kopi gitu, masalah rokok. Kok kita bahas rokok ini. Tiba-tiba jauh ada bahasan lain, malah ujung-ujungnya waktu dari rokok langsung tiba-tiba terbesit pikiran malah jadi ke mobil atau sepeda, kan jauh. Apa hubungannya rokok dengan mobil? Kopi dengan mobil? Kalau dihubungkan mungkin masuk, kalau dihubungkan bisa masuk. Hanya saja hubungannya terlalu jauh dari ide dan bahasan-bahasan awal tadi itu. Jadi terlalu jauh. Jadi kalau dalam persamaan mungkin kalau membandingkan atau mempersamakan sebuah kota masih masuk. Ini tempat, jadi bisa dibilang samakan. Kan konteksnya tadi makanan atau yang bisa dikonsumsi dalam artian konsumsi kopi bisa dikonsumsi. Kemudian kita jauh lari ke sepeda, kita ke mobil, kita konsumsi, kita makan sepeda, makan mobil, enggak kan?
Kemudian analogi yang analogi yang pincang, karena hal tersebut tadi ya banyak digunakan dalam perdebatan maupun dalam propaganda untuk menjatuhkan pendapat lawan maupun mempertahankan kepentingan sendiri. Karena sifatnya seperti benar, analogi ini sangat efektif pengaruhnya terhadap pendengar. Nah, semakin kita bisa beranalogi dengan baik, walaupun itu sebuah kebohongan, pendengar pun pasti bakal bisa meyakini analogi tersebut benar. Walaupun analogi tadi dibuat dengan dasar nalar dan imajinasi seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi. Seolah-olah para pendengar pasti merasa, wah ini bener. Kalau ditanya balik, dia ngomong apa? Maksudnya dasarnya dari mana ngomong gitu? Kok bisa menyampaikan seperti itu atas dasar apa? Karena analogi kan dibuat secara nalar dan imajinasi. Membanding-bandingkan aja atau mengkomparasikan sesuai dengan nalar dan pikirannya tadi kan. Itu kalau tanya atas dasar apa ngomong gitu kan? Analogi ya sudah kita buktikan dasarnya, tapi bisa diterima, masuk akal. Pendengar pun pasti juga merasa iya. Mendengar pun mengiyakan yang dianalogikan tadi, mengiyakan. Itu maksudnya. Kemudian tujuan dan fungsi tes analogi, ada tesnya juga ya, tes analogi. Tes analogi arahnya seperti soal matematika ya. Tes analogi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara dua kata. Dengan tes ini kemampuan seseorang akan dinilai terutama dalam mengartikan arti sebuah kata. Jadi fungsi-fungsi kata, hubungan antara kata, dan pemakaian serta pandangan kata serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Ini tesnya ada lah, saya baru tahu ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan padanan kata, kita harus merumuskan hubungan antara kata-kata yang diberikan dan kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata berkaitan satu sama lain. Jadi maka dari itu penyelesaian soal analogi ini harus mengandalkan daya nalarnya dan diharapkan lebih mantap serta percaya diri dalam menjawab soal. Mengandalkan daya nalar, berarti nalar juga sebenarnya. Kalau kita bernalar, kalau lagi nggak mood juga sulit sih. Misalkan kita asal ceplos itu, kalau nggak ketemu malah berantakan dengan kocar kacir, itu sulit juga sih. Tes kata, padanan kata, perumpamaan. Nah, itulah tadi. Itu tadi yang mengenai pengertian analogi secara umum ya. Menurut para ahli juga ada tadi ya, ciri-cirinya, fungsi ya, fungsinya juga, tujuannya, jenis-jenisnya. Nah, kemudian biasanya ada analogi induktif, deklaratif. Kemudian ada cara juga untuk nilai analogi ya, mengenai sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan, mirip-mirip ya. Kemudian sedikit banyak aspek-aspek yang menjadi dasar, bisa dijadikan dasar, cuman dasarnya juga kurang sih akurasinya kalau nggak sesuai yang sebenarnya kadang ya. Tapi ya gimana pun caranya, kadang analogi dipakai untuk meyakinkan seseorang dengan sebuah kata-kata. Jadi kita kasih gambaran lawan bicara kita dalam artian
lawan bicara kita kenali dulu. Kalau memang dia pernah masuk ke ranah itu, kita lebih mudah. Misalkan lawan bicara kita mengenai mobil tadi, dia juga punya mobil yang dia pakai juga. Dalam jarak 10 km dia hanya habiskan 1 liter. Ada juga yang kurang lebih 1 liter itu bisa jarak 8 kilo atau 10 kilo. Itu lebih cepat nangkapnya mereka juga. Masuk akal kan? Juga pertimbangan antara unsur-unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan. Unsur-unsurnya juga ya. Jadi relevan tidaknya masalah yang analogikan tadi juga sudah ya. Kemudian kesesatan analogi juga tadi itu. Kesesatan analogi juga harus diperhatikan juga supaya analoginya enggak sat supaya lebih enak ya. Jangan asal beranalogi ya, berandai dia berimajinasi. Harus terstruktur biar meyakinkan. Kemudian tujuan dan fungsinya ya. Tes analogi. Masih baru dengar tes. Jadi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara dua kata. Antara dua kata, misalkan seperti apa ya kata? Kalau untuk contoh kalimat analogi dalam bahasa Indonesia, kita juga bisa coba uraikan satu contohnya seperti hidupku tanpa cintamu bagaikan langit tanpa sinar matahari. Waduh. Kemudian hariku tanpa senyum bagaikan langit tanpa hujan. Terkesan alay. Adalah juga wajahmu begitu cantik seperti bunga teratai yang baru mekar. Ya, bunga teratai sama wajahnya yang mirip berarti. Cantik. Jadi bersamamu ada lagi ya. Bersamamu hariku menjadi lebih indah seperti indahnya taman kota itu. Jadi keindahan dirasakan saat sama si dia itu seperti taman kota. Mukanya yang begitu pucat seperti orang yang ketakutan. Pucat, dia sakit padahal pucat, tapi dibilangnya ketakutan. Gak masuk. Tapi kalau sudut pandangnya terlalu luas, jadi dia pandangnya bukan hanya dari segi itu aja. Kemudian ada lagi, dia menyantap masakan itu begitu lahap seperti orang yang tidak pernah makan selama berhari-hari. Seperti orang yang tidak pernah makan berhari-hari. Tapi beda, bukan perkara sih, nggak makan berhari-hari. Justru kadang orang sebenarnya kalau nggak makan berhari-hari dia malah malas makan. Bukan masalah kelaparan, apa ya? Kalau moodnya makan nggak ada ya malah nggak mau makan. Kemudian ada lagi wajahnya begitu cantik, laksana dewi yang turun dari kayangan. Ini juga terlalu imajinasi, terlalu ngeri juga. Dari kayangan. Kayangan dari mana? Kayangan itu di mana? Tapi kebanyakan orang berpikir kayangan di atas. Dewi, pernah ketemu Dewi turun dari kayangan? Dia pernah ketemu langsung nggak yang namanya Dewi dari kayangan? Kemudian ada lagi gadis itu tengah termenung seperti setangkai bunga yang tengah layu. Termenung setangkai bunga layu mah mati. Berarti dia mati. Kemudian dia masih saja menunggu pria itu, layaknya seorang ibu yang menunggu kepulangan anaknya dari tanah perantauan. Jauh sih, kalau dibandingkan jauh. Maksudnya jauh gimana? Jadi kalau gadis itu si dia gadis, dia menunggu pria itu seperti ibu nunggu dari anak kepulangannya. Seorang ibu nunggu anak dari kepulangan mah biarin aja lah, udah biasa aja, nggak seperti ya, nunggu gimana gitu ya. Kemudian dari ketinggian bukit aku bisa melihat gelap lampu kota yang diibaratkan seperti gemerlapnya bintang-bintang di langit. Ini juga dia ngomong gini pas lagi mendung.
Baru pas lampu kotanya pas mati lampu nggak masuk. Jadi ya lampu kota ya pas mati lampu 1 2 ada. Kemudian bintang-bintang langit pas lagi mendung. Bicara begitu cepat bagaikan seekor macan yang berlari dengan kencang. Macan lari kencang. Wajahnya begitu sangar, persis seperti seekor serigala yang hendak menghardik mangsa, membidik. Serem banget wajahnya, serigala serem loh. Dia serem apa sangar? Alah. Aduh, ini kemudian. Aroma di ruangan itu persis seperti aroma rumput yang baru saja dipotong. Berarti rumput baru dipotong, rumput biasanya di luar ruangan. Ruangannya seperti rumput, baunya rumput baru dipotong, aromanya. Berarti di luar ruangan atau di dalam ruangan baunya didapatkan. Suaranya begitu lantang seperti auman seekor singa. Dari datang rumah ini aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang bagaikan semut-semut yang berjalan. Setinggi apa lo pengen coba? Semut. Si gedean orang itu gedean orang daripada semutnya. Rumahnya begitu besar seperti sebuah istana. Istana mah ya biasa aja sih. Di dekatnya bicaraku menjadi terbata-bata, persis seperti anak kecil yang baru belajar membaca. Canggung mungkin ya. Anak kecil pun juga canggung nih karena belajar membaca, takut, grogi, nervous, malu. Nah itu beberapa contoh kalimat analogi dalam bahasa Indonesia. Maksudnya dari ini tadi, dari tes untuk kemampuan seorang dalam persamaan hubungan antara dua kata ya. Kata per kata, arti sebuah kata, fungsi-fungsi kata, menghubungkan antar kata, pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Kemudian contoh analogi ya, yang dari uraian-uraian di atas kita gunakan contoh yang pertama. Ya, Budi adalah anak yang penakut. Sikapnya ini membuat sering jadi bahan mainan teman-temannya. Bagai kerbau dicocok hidung, ia selalu mengikuti apa kata orang lain. Sehingga ia tidak dapat berkembang dan selalu hanya bisa diam, sama seperti kerbau yang hanya bisa diam ketika hidungnya dicocok untuk melakukan apa yang dia inginkan tuannya. Budi. Jadi ibaratkan Budi itu sikap penakutnya diibaratkan seperti kerbau ya, yang hidungnya dicocok oleh tuannya. Jadi yang sering jadi bahan mainan, sering dibully. Kasihan si Budi. Nah, dia disamakan seperti kerbau malah. Kemudian yang kedua, ini belajar dengan menggunakan buku dan kertas seperti pedang yang berkepala dua. Jika menggunakan kertas terlalu banyak dapat menyebabkan hutan gundul dan pemanasan global terjadi. Tapi apabila tidak menggunakan kertas dapat menyebabkan orang tidak dapat belajar dengan baik, apalagi yang memiliki tingkat ekonomi terbatas serba salah untuk mengambil keputusan seperti saat menggunakan pedang berkepala dua yang bisa menyerang dua arah berlawanan. Wah, kenapa kayak putih sekali? Aduh, makin ngeri
ngeri ke sini. Kemudian yang ketiga, contohnya pertumbuhan tidak kejahatan, korupsi di suatu negara terus bertumbuh pesat. Baru saja ada yang tertangkap, sudah muncul banyak tersangka lain yang terus menghebohkan dunia perpolitikan di negara tersebut. Sama halnya seperti pepatah hati ya. Oh ya, bukan pepatah hati, pepatah yang mati satu tumbuh seribu. Begitulah juga dengan keadaan tindakan korupsi di negara tersebut, bertumbuh pesat dan merugikan banyak orang. Wis, menyinggung sedang. Kemudian belajar matematika butuh ketelitian, apalagi ketika mempelajari beberapa bab tertentu yang butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Sama seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Ialah hal yang susah namun bukanlah mustahil jika dilakukan dengan penuh semangat dan konsentrasi. Benar juga sih. Sesuatu yang susah dan sulit dan memang sangat yang hampir nggak bisa bukan berarti mustahil ya. Pasti masih bisa digagal. Jadi sepelik apapun masalahnya pasti ada jalannya. Pasti ada. Walaupun itu pelik bagaimana, jalannya pasti ada. Karena semua masalah juga pasti ada jalannya. Itulah ini. Ternyata monyet merawat anaknya mirip dengan cara manusia merawat anaknya. Mereka juga menyusui anaknya dan tentunya mereka juga selalu menggendong anaknya penuh belas kasih. Induk monyet juga sangat menjaga anaknya dari mara bahaya, sama seperti ibu kita juga selalu menjaga kita. Saya rasa semua induk seperti itu. Tuh, buah hatinya selalu dijaga dengan baik ya. Apalagi analoginya. Atau mungkin ada analogi seperti ini. Kalau memang kembali lagi ke budi ini, pertama tadi. Jadi terkadang kalau untuk membuat persamaan pun kita ya ngasal sebenarnya. Jadi perumpamaan seperti Budi, anak yang penakut. Jadi bahkan Budi kan manusia nih, makhluk hidup juga, persamaannya diarahkan ke sebuah kerbau. Atau Budi diganti bukan penakut, Budi yang suka mencuri, jadi malah arahnya malah dia seperti dikategorikan malah mirip siapa nanti, kancil gitu, suka mencuri juga. Tapi dia Budi mencuri jajanan di warung, kancil mencuri jajanan di mana? Jajanan atau apa? Di kebun namanya kancil. Saya rasa itu beberapa contohnya. Semoga bisa dimengerti lah walaupun sedikit nggak apa. Kalau kurang dimengerti juga kita nanti bisa urai sama-sama. Bisa dikoreksi juga ya. Dan supaya kita juga bisa berlatih lagi mengenai nalar-nalar yang kita pakai, analogi yang kita gunakan juga ya sehari-hari. Kita juga bisa bedakan ya. Secara langsung seperti yang saya bilang tadi di awal lagi, kita sering gunakan analogi secara langsung tanpa kita sadari juga kita gunakan analogi. Hanya saja terkadang kita nggak sadar itu masuk analogi atau bukan. Nah dengan adanya tadi mungkin bisa jadi sedikit gambaran juga di mana kita bisa lebih tertata lagi untuk menggunakan analogi dan nalar kita dan imajinasi kita. Pokoknya usahakan semasuk akal mungkin lah. Masuk akal mungkin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa lawan bicara kita juga mengetahui apa yang kita umpamakan tadi ya. Misalkan yang seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kalau menjelang malam pasti akan gelap. Jadi orang atau mungkin gak ada bintang di langit bakal turun hujan karena mendung kan? Beberapa orang mungkin tahu dan beberapa orang tidak.
Jadi kita kita olah seminimalis mungkin supaya lebih gampang dipahami. Saya rasa itu ya, kalau ada kurangnya mohon koreksinya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.